tangan ya. Ya kalau tepuk tangan tuh jangan gini-gini aja. Yang kreatif kayak gimana? Gini, kayak gitu. Bisa. Teman kalian gini juga. Jadi nanti ketemunya sama teman kalian. Pak. Kita coba 1, 2, 3 tepuk tangan. Bagus. Itu ide kreatif saya. Kalian tahu nggak? Batman sama Robin tuh lebih bodoh mana? Lebih bodoh Robin. Kenapa? Karena Batman tuh kan celana dalamnya di luar. Ya, itu bodoh kan? Nah, Robin ngikutin. Lebih bodoh mana? Robin kan? Nah, dia begini kan? Bodoh kan? Kalian ngikutin. Malah senang sekarang. Gimana ini? Malah senang tapi tepuk tangannya normal lagi. Itu tuh Pak, maksud saya tuh saya pengen membuat satu terobosan biar saya tuh dibilang kreatif gitu loh Pak. Gitu Pak. Karena kita akan membahas nih Pak, zaman sekarang tuh orang tuh semakin kreatif dalam hal salah satunya berpromosi Pak. Betul. Ya. Bapak masih ingat nggak dengan promosi beli rumah dapat istri? Betul. Itu penipuan. Kenapa? Beli rumah dapat istri. Kawin, dicerai, hilang rumahnya. Balik punya istrinya lagi, dijual lagi, ya kan? Iya ya Pak ya. Iyalah. Gitu Pak, dan itu salah satu ide kreatif yang mengundang banyak perbincangan. Nah, ini ada sebuah kafe di Inggris yang mempromosikan kafenya, tapi juga mengajak orang untuk hidup sehat Pak. Contohnya gimana? Contohnya jadi kafenya bernama Run for Your Bun di Covent Garden in London, Inggris. Kafe ini mengklaim sebagai kafe pertama yang menerapkan olahraga sebagai alat pembayaran, Pak. Tidak ada laci uang karena sebagai gantinya kafe ini menyediakan mesin dayung, treadmill dan juga spin bike. Spin bike, Yes. itu yang membuat sepeda itu. Dan setiap jenis makanan memiliki perbedaan jenis dan takaran olahraga yang harus dijalani. Misalnya, ada pelanggan yang memesan menu ayam panggang dan burger. Maka pelanggan tersebut harus membayar dengan mengayuh spin bike selama 1 menit. Berlari di treadmill selama 1 menit, sit up serta squat. Terus dia untungnya dapat dari mana? Iya ya Pak, yang nggak ngerti deh Pak. Boleh tuh, saya ikut lah. Iya, kalau Bapak di Inggris itu Bapak ikutan kali ya? Ikut lah, makan gratis setiap hari. Kuat ya Bapak ya? Iya, saya mau nge-gym harus bayar. Lari di treadmill. Saya tuh lagi bingung loh. Saya anggap saya tuh kadang-kadang bodoh loh beneran. Saya naik mobil dari rumah ke gym. Sampai ke gym saya lari di treadmill. Lah kenapa saya nggak lari aja dari rumah ke gym? Selesai kan? Beres hidup gua kan? Iya Bapak. Makanya. Oke. Tapi Pak, ini sisi positif dari promosi ini Tapi itu adalah waktunya tertentu kali Cika. ya sih diadakannya dalam waktu tertentu, jadi kan dia juga bisa dapat untung. Betul, ini untuk promosi aja ya, bikin hit ya. Ya, tapi itu kan ada sisi positifnya Pak, jadi bisa untuk membakar kalori dalam tubuh usai menyantap makanan lezat itu. Betul, itu dia gambar-gambarnya, foto-fotonya ya. Ini sebelum makan ini ya, atau ini sudah makan? Ini sesudah makan, lalu ini bayarannya. Sudah makan? Ini kan bayar, lagi bayar. Habis makan gini muntah. Iya ya. Orang olahraga dulu baru makan, dia makan loncat-loncatan, gue gitu kan. Itulah contoh promo unik ya. Contoh promo unik. Tapi promo tuh kadang-kadang punya penipuan, banyak penipuan. Ya, kalau Anda suka ngeliat di Instagram tuh ya, susu ini membuat anak Anda pintar. Susu membuat anak Anda pintar. Lu pernah lihat sapi jadi sarjana nggak? Dari mana? Itu contoh penipuan. Siapa ya? Iya kan? Iyalah. Buah plum membuat Anda tambah tinggi. Pernah lihat kelinci jangkung? Ya juga sih Pak ya. Iya. Lanjut. Nah itu kan tapi bentuk promosi orang, brand atau sejenis usaha yang melulu daripada cara pembayaran Pak ya. Itu bisa juga dari spanduk Pak, banner gitu Pak yang dipasang untuk menarik pelanggan Pak. Ya. Nah kali ini datang dari Indonesia. Ada foto-foto lucu banner tukang tambal ban dalam mempromosikan tambal bannya tersebut Ya. Pak. Kita lihat gambarnya ya. Nih ya, ini gambar yang pertama. Press ban 24 jam.
Press ban 24 jam. Kalau tidur tolong dibangunin. Oh, jadi 24 jam nih. Iya, jadi kalau Pak. dia tidur, Anda bisa bangunin ya. Itu bisa kapan saja tuh. Dinas Kebocoran Pengendali Angin. Dinas Itu belakangnya apa? Bakar tubles. bakar tubles. Bakar tubles. Nah, itu dia. Ini contohnya jadi orang tertarik kan ya. Tadi yang apa? Ini mobil F1 aja nyampe tambal bannya di sini. Agak jauh nyasar tuh mobilnya kayaknya ya. Luar biasa loh, sampai tambal ban tuh sampai di Indonesia ya. Kalian jangan ketawa, kok kalian nggak tahu dia percaya. Saya mah di sini bodohnya jamaah. Oh iya, iya. Itu tuh, Dr. Muhammad Ilham, dokter ya, Dokter. SPTB, spesialis tambal ban, mengobati dan menyembuhkan ban motor yang terluka. Aduh. Pak, lihat Pak. Lulusan dari ITB, Institut Tambal Ban. Belum. Lihat bawahnya. Belum. Lihat bawahnya, buka praktek jam 7 pagi sampai sekuatnya. Ya. Ini luar Ini luar biasa di mana Ini ya? luar biasa loh. Orang bannya bocor lihat begitu ketawa gitu kan ya. Jadi nambal ban sambil senang. Sambil bahagia. Boleh kita tiru tuh. Boleh Ya kita ini tiru. kan menarik Pak ya, hitung-hitung bisa menghilangkan bete sang Stres, pelanggannya ya. saat bannya bocor gitu kan. Ya. Jadi ketawa lagi gitu ya Pak ya. Tapi kamu tahu nggak? Ya. Ada yang serem. Apa itu Pak? Di Medan itu ada yang jual martabak ya, tapi pegawainya setan. Tuh bener. Pegawainya setan beneran. Pegawainya setan? Iya, kan kamu mantan kerja sana dulu. Kamu mau ngatain saya kan barusan. Iya, pegawainya setan. Jadi kerjanya adalah membuat takut pelanggannya, tapi ternyata rame. Setan, Ramai setan ya? ya. Coba lihat. Orang kok nonton begini. Kalau nggak mau lihat tuh begini. Bukan begini. Kalau dengerin radio tuh begini. Kan ada gambarnya. Saya nggak takut sama orangnya, soalnya lucu itu suara backsoundnya tuh zing gitu. Jadi pas saya tutup kuping, itu kan nggak ada suaranya. Saya nungguin loh lama sampai kamu buka. Mau ngagetin. Terus jadi saya bayanginnya pas ada suara setan dengan kayak gitu visualnya saya nyanyi ya. Astagfirullah. Jadi mudah-mudahan satu saat kalau misalnya ada setan beneran muncul depan kamu kayak gitu ya. Siapa tahu setannya ikutan nari gitu kan. Siapa tahu ya. Oke, Gitu, itu Pak. tadi warung martabak di Medan ya. Itu warung martabak di Medan. Tapi kok saya melihat itu nggak kayak setan ya, tapi kayak cabai-cabean ya. Bedak, tangannya hitam. Iya. Bedakan putih, Goblok putih. bibir hitam. Bibir hitam. Mata kurang tidur, tangan keluar hitam tangannya. Cabe-cabean itu. Oke. Itu tadi di Medan Di ya Pak? Medan, ya, ya, Kita ya. ke sana yuk Pak. Kenapa? Kali aja kalau ke sana setannya yang malah takut sama Bapak.
Boleh? Ya coba ya. Boleh. Kita ke Medan. Kita coba Yoi, Pak. satu-satu. Oke. Ada lagi atau kita punya bintang tamu sekarang? Bintang tamu kita berhubungan dengan Hal tadi ya pasti yang, ya? Iya, promosi menarik, Pak. Apa itu? Jadi ada seorang bapak yang menggratiskan servis dan oli di bengkelnya dengan cara ngaji selama 1 jam. Nah, gimana? Jadi orang ngaji 1 jam, Ya nanti servis sama olinya gratis. servis sama olinya gratis. Iya. Kalau dia ngaji 2 jam dapat motor. Saya sih nggak kepikiran. Iya Pak, bener ya? Kita tanya. Kalau satu Al-Quran gitu ya, dia hatam gitu tamat. Bengkelnya diambil. Iya, saham-sahamnya Pak ya. Ya udah kita lihat nanti setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Nggak ada pernah sama ibu yang ketahuan sama ibu. Ada. Ibu-ibu? Iya, ibu-ibu. Oh, emak naik Iya. motor. Seram. Mama naik motor bannya bocor. Sempat dia main HP sampai ditegur sama ibu, tapi itu hanya 1 kali. Ya. Seperti janjinya tadi kita akan mengundang ini bengkel ya yang unik sekali promosinya. Dia menggratiskan servis ganti oli kalau Anda bisa Membaca membaca Al-Quran selama 1 Al-Quran selama 1 jam. jam Mengaji Ya. 1 jam. tanpa napas. Biar tambah susah. Nanti kalau dia udah nggak napas, dia kerja tadi tempat martabak setan tadi itu. Masih jadi hantu. Oke baik, kita undang aja langsung. Ya ini dia pemilik bengkel motornya Bapak Hasanuddin. Apa kabar Pak Hasanuddin? Halo, Pak Silakan, Hasanuddin. silakan duduk. Iya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya, ini adalah gambarnya, videonya dari bengkel tersebut seperti apa. Silakan diputar. Promosi untuk meningkatkan pelanggan mungkin sudah biasa, tapi promosi yang mengajak orang lain meningkatkan pahala, ini baru luar biasa. Tergerak karena budaya mengaji yang semakin menurun, sebuah bengkel di Jalan Hertasning, Kota Makassar menggratiskan ganti oli atau servis motor untuk pelanggan yang membaca Al-Quran. Para pelanggan hanya perlu membaca Al-Quran selama petugas bengkel mengerjakan motornya. Memang tidak semua pelanggan menggunakan promosi ini. Namun ide yang sudah dijalankan sejak Juli 2016 lalu masih diminati hingga sekarang. Menarik nih. Cuman boleh tahu nih Pak, kenapa kok dapat ide baca Al-Quran selama 1 jam terus gratis itu gimana ceritanya? Awal itu saya dapat ide waktu saya buka-buka media sosial. Saya lihat di sini daerah sini ada warung makan yang menggratiskan juga. Ada warung makan ya? Yang menggratiskan asal dia menyetor, tapi dia menyetor hafalan 1 juz. Oh, apalah 1 juz. Saya terinspirasi dari situ. Kemudian beberapa waktu kemudian saya lihat lagi ada SPBU yang menggratiskan juga mengaji 1 juz juga. Ngaji 1 juz? Ya, dengan imbalan bensin 2 liter. Bensin 2 liter. Makanya saya terinspirasi dari situ. Hanya saya terapkan di bulan Ramadan tahun kemarin. Tapi ini hanya selama bulan Ramadan? Enggak selamanya insyaAllah. Oh, setiap hari? Setiap hari sampai sekarang selamanya. Loh, kalau setiap hari rugi dong Pak. Ada saja yang diganti sama Allah. Ya, tapi kan Anda juga harus bayar pegawai segala gimana? Tetap itu pegawai udah diganggu, tetap juga dikasih pegawai. Kenapa saya nggak dengar? Pegawai tetap kita bagi, kita tidak ganggu gajinya, tetap kita kasih. Tetap dikasih. Nah, Anda dapat pendapatannya dari mana? Saya tidak dapat dari mana, tetap ada juga, selalu saya dapat, tidak pernah terasa berkurang bagaimana, tetap ada saya dapat. Itu ada jam-jam tertentu atau Ya jam 8 sampai jam 4 dimulai. 8 sampai jam 4? Jam 8 pagi sampai 4 sore. Oke. Nah, tapi kan artinya Anda harus mendapatkan penghasilan uang juga dong. Iya betul. Nah, penghasilan uang itu gimana kalau semuanya begitu? Atau ada yang membayar? Tidak ada juga, tetap hanya dana pribadi, tidak ada. Saya semata-mata mau berbagi. Ini salah satu cara untuk berbagi sesama manusia. Kalau masalah bantuan tetap saya dapat juga. Datanya dari mana, tetap ada saja saya dapat. Tetapi usaha berjalan,
bakal lebih besar rasa. Ya, tapi dapatnya dari mana kalau semuanya begitu? Itu saja, itu tidak semua juga yang datang masuk mengaji. Ada juga yang sebagian yang maksudnya dia baru tahu, belum dia tahu, belum ada kesempatannya untuk mengaji begitu. Nanti ya barangkali ada yang juga malu-malu, ada yang seperti bisa membaca. Jadi yang mau saja yang begitu. Jadi mungkin dalam satu hari hanya ada 1 orang 2 orang. Selebihnya kan banyak di pekerjaan yang lain juga. Ya tetap hari kita dapat. Jadi nggak semuanya gitu maksudnya? Iya, ada semuanya Ji. Tidak semuanya, ada yang bayar. Iya, ada yang bayar. Tetap ada yang bayar. Nah, tapi kan gini Pak, itu yang memperhatikan mereka baca Al-Quran siapa? Kan bisa aja mereka nggak baca Al-Quran ya, Iya. di kamera Instagram Iya, gitu kan bisa kadang aja kan ada, kita nggak iya. tahu. Yang penting kalau laki-laki yang perhatikan saya sendiri saya biasa. Kalau perempuan ya ibu, ada ibu yang perhatikan juga, Oh jadi dicek gitu. dicek. Oh. Hanya dibaca saja. Ada yang pernah pura-pura baca nggak terus ketahuan sama Pak Hasanuddin? Mungkin ada pernah sama ibu yang ketahuan sama ibu. Ada. Ibu-ibu? Iya, ibu-ibu. Oh, emak naik Iya. motor. Seram. Mama naik motor bannya bocor. Sempat dia main HP sampai ditegur sama ibu, tapi itu hanya 1 kali. Tapi dia akhirnya bayar atau enggak? Nah, tetap dia tidak bayar. Dia Tapi tidak- kan berarti dia bohong pura-pura. ya. Sebagai Susah ada dilawan ya? Iya. Emak-emak ya? Iya. Naik motor lagi. Seram ya mama itu ya. Kalau ketahuan bohong gitu gimana? Iya. Ya, kita ingatkan saja supaya jujur. Ingatkan supaya jujur membaca. Tapi pasti ada yang bohong pernah. Ada gitu. Ada pasti. Oke, di spanduk bengkelnya tuh tertulis mau selamat dunia akhirat, syaratnya jalankan semua perintah Allah dan tinggalkan Betul. larangannya gitu. Betul. Itu di spanduknya gitu. Iya. Kenapa itu naruh itu di spanduk? Ya itu supaya ada yang lihat begitu. Itu sebenarnya di dalam itu, di dalam dan di luar. Tapi saya sudah ganti sekarang. Dulunya di dalam itu supaya ada yang lihat yang baca. Mungkin pernah ada seseorang yang mengaji itu, dia ambil itu, dia kasih masuk di medsos, akhirnya orang sudah banyak tahu sampai kemana-mana begitu. Jadi awalnya ceritanya itu pada bulan 12 itu sudah banyak yang tahu. Jadi sampai sekarang. Boleh tahu nggak kenapa 1 jam? Apakah itu waktu benerinnya, waktu ganti olinya atau kenapa gitu? Yang kadang juga minta itu yang datang mau 1 jam 1 juz, terserah dia dari pilihannya, dia mau 1 jam 1 juz dari kesempatannya gitu. 1 jam 1 juz. Jangan karena misalnya baca Quran 1 jam ya, Iya. Motornya selesai 30 menit gitu Ya. kan. Dia tetap dia mengaji sambil Tetap sampai tetap 1 tetap jam. 1 jam. Nah yang ngitungin waktunya siapa? Kita kan sudah atur waktu memang begitu. Oh Ya. ini Bapak A silakan dimulai gitu. Ya, jam 9 misalnya dimulai, jam 10-nya berhenti. Nah, begitu. Kita data semua dulu namanya, alamatnya, waktunya, jamnya kita data semua. Kalau keluarga sendiri gimana Pak? Kan Alhamdulillah. aduh Bapak buka usaha malah digratisin nih gimana gitu kan. Alhamdulillah semua dua dia mendoakan semua teman sahabat. Mendukung ya. Iya. Dan mudah-mudahan ada ke depan yang bisa mencontoh-contoh mengikuti ini. Itu sejak kapan sih Pak? Bapak buka bengkel itu sejak kapan? Kalau bukanya sudah lama, tapi yang saya terapkan program Kalau ini promo ininya tahun kemarin. baru tahun kemarin. Iya, Ramadan tahun kemarin. Dari Ramadan tapi tiap hari ya. Setiap hari ada yang mengaji. Setiap hari kita tawarkan, ada cuma 1 orang, 2 orang tiap hari. Jadi semua yang masuk, tidak semua dia juga yang yang mau ngaji 1-2 orang saja. Yang Oh tidak semuanya. Iya, punya kesempatan, ada waktu, diluangkan. Oh tidak semuanya. Kadang-kadang mungkin cuma apa tapi waktunya kepepet Iya, gitu ya. iya, mungkin dia baru tahu, gitu. Iya. Ada yang sudah berulang-ulang datang berkali-kali. Ada yang datang berkali-kali? Sudah ada juga berkali-kali. Kemudian saya niatkan selamanya, sebegitu. Dia datang berkali-kali ini bayarnya pakai ngaji. Pakai ngaji juga. Tapi datang berkali-kali memang karena motornya rusak. Iya, ada yang pergantian, ada yang diperbaiki, ada yang ya itu udah macam pergantian atau pergantian oleh atau servis. Tidak selamanya itu yang rusak, mungkin ada yang lain yang perbaiki lagi. Banyak. Dan cukup membantu dikasih yang anak-anak yang kos-kos ini yang bisa dia pakai untuk uangnya daripada pergi ke bengkel lain membayar lagi. Di sini hanya mulangkan saja mengaji, jadi uangnya bisa dimanfaatkan kepada yang lain untuk belanja apa kasih barang. Ini untungnya lebih besar mana dulu atau sekarang setelah ada promo nih?
kayaknya sama juga bagi saya. Sama ya. Ada rasa saya dimudahkan yang lain rezeki saya. Rezeki karena tidak sama cuma berupa uang, bisa saya kesehatan, dimudahkan urusan. Jadi menarik sekali nih, menarik sekali. Saya break dulu, kita lanjut lagi setelah ini karena masih banyak pertanyaan buat Bapak dan bintang tamu kita yang lain. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Visi misi kita walaupun misalnya kita masih kecil ya Mas, kita pokoknya pengen mengembalikan lagi jamaah untuk mencintai kebersihan masjidnya. Gitu.